Hantu di rumah sebelah, kisah nyata yang tak terungkap. Rumah tua itu selalu terlihat suram, bahkan di bawah sinar matahari yang cerah. Letaknya di ujung jalan kecil yang jarang dilalui, dengan halaman penuh semak belukar yang liar. Meski hanya dipisahkan oleh pagar kayu rapuh dari rumah kami, tempat itu selalu terasa seperti dunia lain. Tak seorang pun berani mendekat, apalagi sejak peristiwa tragis yang menimpa keluarga pemilik sebelumnya 10 tahun lalu. Orang-orang di sekitar hanya tahu sedikit tentang keluarga itu. Seorang ibu muda, suaminya yang pendiam, dan seorang anak perempuan berusia 8 tahun yang gemar bermain ayunan di halaman depan. Hingga suatu malam yang kelam, semuanya berubah. Teriakan mengguncang malam, lampu rumah itu berkedip-kedip, dan akhirnya senyap. Pagi harinya, polisi menemukan seluruh keluarga itu tewas dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Aku tumbuh dengan kisah itu menghantui pikiranku. Setiap kali melewati rumah itu, aku merasakan kehadiran yang berat dan mencekam, seolah-olah ada mata tak terlihat yang terus mengawasi. Namun, ketika keluarga kami pindah ke rumah sebelahnya setahun lalu, aku tidak menyangka kisah itu akan menjadi bagian dari hidupku. Awalnya, semuanya tampak normal. Rumah kami nyaman, dan aku, yang baru saja diterima di universitas, merasa senang dengan kamar baruku yang menghadap langsung ke rumah kosong itu. Tapi, di malam pertama, aku mendengar suara. Sebuah gumaman lirih, seperti bisikan yang datang dari arah rumah tua itu. Aku mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya imajinasiku. Namun, suara itu semakin sering terdengar. Kadang berupa tangisan, kadang tawa anak kecil yang terputus-putus. Aku mulai kehilangan tidur. Setiap malam, aku duduk di jendela, menatap rumah itu, mencari tahu sumber suara misterius tersebut. Pada suatu malam yang dingin, keberanianku memuncak. Aku mengambil senter dan menyelinap keluar. Pagar kayu yang memisahkan rumah kami dan rumah tua itu mudah kulewati. Saat aku melangkah masuk ke halaman, udara di sekitarku terasa berubah. Rasanya dingin, meski malam itu seharusnya hangat. Langkahku terhenti ketika aku melihat ayunan tua itu bergoyang perlahan, meskipun tidak ada angin. Aku merasa ada sesuatu yang mengamatiku, tetapi aku tidak bisa melihat apapun. Dengan napas yang memburu, aku mendekati pintu depan yang retak. Ketika aku menyentuhnya, pintu itu terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan kegelapan pekat di dalam. Aku menyalakan senter dan melangkah masuk. Bau lembab dan busuk menyergap hidungku. Ruang tamu itu penuh dengan perabotan berdebu, seolah waktu berhenti sejak malam tragedi itu. Tapi yang paling aneh adalah cermin besar di sudut ruangan. Cermin itu bersih, tidak seperti bagian lain rumah yang penuh debu. Aku merasakan dorongan untuk mendekati cermin itu. Ketika aku berdiri di depannya, aku melihat bayangan samar seorang wanita di belakangku. Dia mengenakan gaun putih panjang dengan rambut yang terurai menutupi wajahnya. Jantungku berhenti sesaat, dan ketika aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ketika aku kembali melihat cermin, sosok itu lebih dekat, dengan wajahnya yang kini terlihat penuh luka dan darah. Sebelum aku bisa berteriak, aku mendengar suara pintu yang terbanting di lantai atas. Aku memutuskan untuk keluar, tapi pintu depan tidak bisa dibuka. Aku berlari ke arah tangga, berharap menemukan jalan keluar lain. Tapi setiap langkahku diikuti oleh suara langkah lain yang lebih berat, seperti ada seseorang yang mengejarku. Aku menemukan diriku di kamar anak perempuan itu. Di dinding, ada coretan-coretan tangan kecil, dan di lantai tergeletak boneka tua yang compang-camping. Tiba-tiba, boneka itu bergerak. Matanya yang kosong seolah menatapku, dan dari mulutnya terdengar suara anak kecil yang memanggil, "Ibu, ayah." Aku berlari keluar kamar, napasku tersengal-sengal. Aku merasa seolah-olah rumah itu hidup, mencoba menelanku. Akhirnya aku menemukan jendela yang terbuka di lantai bawah dan melompat keluar.
Aku jatuh dengan keras ke tanah, namun aku tidak peduli. Aku berlari ke rumah kami dan mengunci pintu, tubuhku gemetar hebat. Malam itu, aku tidak bisa tidur, hanya duduk di sudut kamar dengan lampu menyala. Keesokan harinya, aku mencoba menceritakan apa yang terjadi kepada orang tuaku. Tapi mereka menganggap itu hanya mimpi buruk atau stres. Aku tahu aku harus mencari jawaban. Aku pergi ke perpustakaan kota, mencoba mencari berita lama tentang rumah itu. Yang kutemukan adalah sesuatu yang mengejutkan. Keluarga yang tinggal di rumah itu bukan hanya meninggal secara misterius, tetapi sebelum mereka, ada dua keluarga lain yang mengalami nasib serupa. Semua cerita berakhir dengan kematian tanpa penjelasan yang masuk akal. Aku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang mengutuk rumah itu. Aku menghubungi seorang teman yang tertarik pada hal-hal gaib, dan dia setuju untuk membantuku. Kami kembali ke rumah tua itu pada malam berikutnya, membawa peralatan sederhana seperti kamera dan alat perekam suara. Ketika kami memasuki rumah itu, semuanya terasa lebih mencekam. Suara-suara mulai terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Kami mendengar tangisan seorang wanita dan tawa anak kecil yang bergema di seluruh ruangan. Temanku mulai merekam, tetapi kamera dan alat perekamnya tiba-tiba mati tanpa alasan. Kemudian kami mendengar suara berat seorang pria berkata, "Pergi dari sini." Suaranya dingin dan penuh amarah. Kami memutuskan untuk tidak tinggal lebih lama. Namun, saat kami mencoba keluar, pintu depan kembali terkunci. Tiba-tiba, semua lampu di rumah itu menyala sendiri, memperlihatkan bayangan-bayangan aneh di dinding. Kami akhirnya berhasil keluar setelah berjuang membuka jendela yang terkunci rapat. Temanku bersumpah tidak akan pernah kembali ke tempat itu, tapi aku tidak bisa melepaskan rasa penasaran. Aku merasa bahwa aku harus melakukan sesuatu untuk mengungkap kebenaran. Aku kembali sendiri beberapa hari kemudian, kali ini dengan seorang dukun yang dikenal mampu berkomunikasi dengan arwah. Dia mengatakan bahwa ada 3 roh yang terperangkap di rumah itu. Seorang ibu, anak perempuan, dan seorang pria yang bukan bagian dari keluarga mereka. Dukun itu mencoba melakukan ritual untuk melepaskan mereka, tetapi pria itu melawan dengan keras. Semua perabotan di rumah bergerak sendiri, dan suara jeritan terdengar di mana-mana. Dukun itu akhirnya menyerah, mengatakan bahwa pria itu adalah roh jahat yang tidak ingin meninggalkan tempat itu. Aku merasa putus asa, tetapi aku tahu aku tidak bisa membiarkan rumah itu terus menghantui. Aku mulai melakukan penelitian lebih mendalam dan menemukan bahwa pria itu adalah pemilik asli rumah tersebut, yang membunuh keluarganya sendiri sebelum akhirnya bunuh diri. Aku kembali ke rumah itu untuk terakhir kalinya, membawa sebuah salib dan doa yang diajarkan dukun tersebut. Aku mencoba berkomunikasi dengan ibu dan anak perempuan itu, memohon agar mereka pergi dan menemukan kedamaian. Setelah malam yang panjang dan penuh ketegangan, rumah itu akhirnya menjadi sunyi. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi bayangan. Aku merasa lega, tetapi aku tahu bahwa pengalaman itu akan selamanya menghantuiku. Hingga kini, rumah itu tetap kosong, dan orang-orang di sekitar hanya bisa bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya.